Sorak-sorak tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Baiklah saudara sekalian, kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan ya di pagi hari. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Bapak Jonathan Ponidi dari Kediri, akan berdoa sebelum firman Tuhan disampaikan. Ya, terima kasih. Ya, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapak, Ya, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk kesempatan yang telah Engkau berikan Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, kami telah Engkau bangunkan dengan keadaan sehat, dan keadaan yang sukacita Tuhan. Kami telah memuji Engkau, kami telah menyembah Engkau Tuhan. Telah tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Yesus, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih luar biasa lagi Tuhan. amin. Berikan kepahaman kepada hamba-Mu akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hingga beliau bisa memberikan pemahaman kepada kami semua Tuhan. Ya Yesus, Agar firman-Mu itu menjadi penopang, menjadi pemimpin bagi kehidupan kami Tuhan. Sehingga hidup kami selalu dibaharui,
selalu diberkati, selalu dipimpin oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau telah menjadi Tuhan kami. Kau telah menjadi penyelamat kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Pak Jonathan Punidi dari Kediri yang sudah berdoa ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat firman Tuhan pagi ini yang luar biasa. Semua kita tentunya orang-orang juga yang akan mengalami sesuatu yang luar biasa ya dari Tuhan. Karena itu penting sekali kita lihat tema kita untuk menjadi orang-orang yang luar biasa. Kita perlu membangun mentalitas pemenang ya. Dan membangun mentalitas pemenang ini tentunya tidak serta-merta begitu saja, ada caranya saudaraku. Untuk membangun mentalitas pemenang ya. Seorang pemenang itu Bapak Ibu sekalian, dia telah melewati peperangan yang dia sedang geluti, dia hadapi karena ada musuh di dalamnya. Namanya peperangan, mau tidak mau kita menghadapi musuh ya. Musuh yang selalu datang mengancam kita, maka yang pertama-tama Tuhan mau kita membangun dulu mentalitas pemenang. Supaya kita bisa lihat kemenangan itu terjadi dalam kehidupan kita sekalian. Katakan amin. Nah, mari kita lihat nats bacaan Alkitab kita untuk membantu kita mengerti terlebih dahulu. Bapak Ibu sebagai pengantar kita lihat ya, nats bacaan Alkitab kita 2 Korintus pasal 10 ayat yang kelima, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan Pak Yanto dari Lawang dipersilakan. 2 Korintus 10 ayat 5, kami mematahkan setiap siasat orang yang merubuhkan setiap kubu akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Amin. Kita bacakan sekali lagi ayat ini. 2 Korintus 10 ayat 5 ya. 1, 2, 3. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh apa? Keangkuhan manusia untuk apa saudara? Untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara, ayat ini bicara tentang bagaimana kita menghadapi peperangan. Peperangan tentu peperangan rohani ya, saudaraku ya. Karena kita sadar bahwa iblis itu adalah musuh kita. Nah, iblis itu mainnya di dalam alam roh. Karena itu Bapak Ibu sekalian, supaya kita bisa memenangkan peperangan itu, kita perlu membangun mentalitas kita dulu. Mentalitas bukan mentalitas pecundang, tapi mentalitas pemenang. Seorang yang membangun mentalitas pemenang itu karena dia sadar suatu bahwa dia tentu tidak sendiri. Dia pasti bersama dengan panglima tertinggi, yaitu Yesus Kristus Tuhan, di atas segala-galanya. Ya, sebagaimana yang Paulus lukiskan dalam peperangan ini, di dalam 2 Korintus 10 ayat yang kelima, kami mematahkan apa yang harus dipatahkan, mematahkan setiap siasat orang. Saudaraku ya, siasat orang yang bagaimana? Tentunya orang yang dikuasai oleh roh jahat, itu siasat jahatnya harus dipatahkan, saudaraku ya, supaya dia benar-benar tidak akan pernah bisa berbuat banyak lagi. Kalau sudah dipatahkan, udah dia kalah ya. Dan yang kedua, dikatakan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Saudara kasih Tuhan, ada kubu-kubu pertahanan musuh yang harus dirubuhkan suatu. Seperti bangsa Israel, mereka mengelilingi tembok Yeriko, itu kubu-kubu pertahanan suatu. Dan itu harus dirubuhkan ya saudaraku, dipatahkan, dirubuhkan. Setiap kubu yang dibangun oleh apa saudaraku? Dibangun oleh keangkuhan manusia. Nah, ini kesombongan, keegoisan ini saudaraku ya. Tinggi hati ini harus dirubuhkan. Karena apa? Karena ini berbahaya sekali. Berbahaya apa, saudara? Dia menentang pengenalan akan Allah. Alkitab berkata mengenal Allah itu adalah kebahagiaan manusia ya. Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai 24.
Dan dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Sungguh saudaraku, sangat miris sekali. Jadi umat Tuhan di dalam salah satu gereja, tapi ujung-ujungnya binasa. Kenapa? Karena tidak mengenal Allah. Nah, ini setan mencoba untuk menutup mata banyak orang, sehingga mereka tidak bisa mengenal Allah. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Mereka tidak bisa mengenal Kristus. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Jadi firman itu sangat kita butuhkan. Supaya apa? Kita bisa mengenal siapa Allah kita. Dari mana kita tahu Allah kita, saudaraku? Kita tahu bukan dari kata orang, tapi dari perkataannya sendiri. Karena perkataan Allah itu menunjukkan itu isi hatinya. Karena apa yang kita ucapkan juga itu menunjukkan isi hatinya. Apakah hati kita sedang marah atau hati kita sedang tidak marah? Itu dari ungkapan-ungkapan itu, saudaraku. Bapak Ibu sekalian, karena itu kita bisa mempelajari tentang siapakah Allah kita, dan kita bisa membangun mentalitas pemenang kita ini melalui firman Tuhan. Ya, dan semua itu ada cara-caranya. Nah, saudara lihat dikatakan yang ketiga, kami menawan segala pikiran. Mengapa pikiran harus ditawan? Karena pikiran itu medan pertempuran terbesar dalam diri manusia. Kalau pikiran sudah ditawan, saudaraku, maka itu kemenangan sudah bisa terjadi. Jadi yang harus kita patahkan siasat orang, ya, siasat yang jahat tentunya. Kemarin kita sudah pelajari tentang siasat yang jahat itu, saudaraku, ya. Yang berikutnya, saudara, yang kita lakukan, kita rubuhkan setiap benteng-benteng, kubu-kubu pertahanan ini. Tujuannya untuk membangun, saudaraku, sesuatu yang menentang pengenalan akan Allah. Lalu yang ketiga, menawan segala pikiran. Dan yang keempat, menaklukkannya kepada Kristus. Nah, ini adalah mentalitas pemenang. Yang pertama, ya, saudara perhatikan, ya, patahkan, kemudian rubuhkan, kemudian apa? Tawan, baru taklukkan. Ada 4 langkah yang harus kita lakukan. Nah, untuk membangun mentalitas pemenang ini, Bapak Ibu, dapat kita baca. Ya, kita akan lihat, ya, sebelum kita akan lihat ini, sebagai petunjuk bagi kita sekalian, kemenangan itu terjadi atas segala musuh yang berasal Oke, saya ulangi sekali lagi. Kemenangan terjadi atas segala musuh yang berasal dari iblis. Kenapa? Karena orang percaya umat Tuhan telah membangun. Membangun apa, saudaraku? Dia membangun mentalitas pemenang di dalam hidupnya. Amin. Berapa banyak saudara pagi hari ini percaya bahwa lewat firman Tuhan yang kita dengar baik pagi maupun malam, kita sedang membangun mentalitas pemenang dalam hidup kita. Lambaikan tangan. Amin. Dan ini adalah cara Tuhan mempersiapkan kita untuk menghadapi peperangan yang akan terjadi dan yang sedang terjadi atau sudah terjadi, saku. Jangan sampai saudara menghadapi peperangan punya mentalitas pecundang. Nah, orang-orang demikian, Bapak Ibu sekalian, dia akan mengalami kehancuran. Tapi orang-orang mempunyai mentalitas pemenang, dia akan bangkit dan menjadi pemenang. Dia menjadi orang yang berbahagia. Amin. Saudara, dapat kita pelajari, ya, ayat-ayat ini tentang kemenangan membangun mentalitas pemenang. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 9 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Di sini kita temukan ada 3 kebenaran, ya, 3 kebenaran tentang siapakah orang yang telah membangun mentalitas pemenang di dalam hidupnya. Seorang pemenang, Bapak Ibu sekalian, bukanlah dia hidup tanpa peperangan. Dia pasti menghadapi peperangan karena ada musuh di dalamnya. Tapi dia tidak lari. Dia tidak meninggalkan meninggalkan peperangan begitu saja sebagai seorang pecundang. Tapi dia menghadapi seperti Daud menghadapi Goliat, dan dia bisa mengalahkan Goliat yang secara ukuran manusia mereka berkata nggak mungkin. Daud ini anak kecil masih kemerah-merahan, sementara Goliat sudah mempunyai pengalaman sekian tahun menjadi seorang prajurit, bahkan dia menjadi seorang pendekar dari bangsa Filistin. Tapi Daud, dia maju bersama dengan Tuhan. Meskipun orang-orang lain meremehkan kemampuan dia, orang-orang lain tidak yakin bahwa Daud bisa mengalahkan Goliat, tapi kenyataannya, kebenarannya membuktikan bahwa Daud telah menang, ya, karena Daud membangun mentalitas pemenang dalam hidupnya. Dan seringkali banyak orang menghadapi Goliat akhir zaman ini.
Goliat keuangan, Goliat ekonomi, Goliat sakit penyakit, Goliat pergumulan, bisnis, karir, sebagainya. Orang mentalnya langsung ciut, saudaraku. Nah, itu terlihat sekali dari ekspresi seseorang ketika dia bagaimana menanggapi akan firman Tuhan, itu terlihat sekali, saudaraku. Nah, karena itu pagi hari ini Tuhan ingin supaya kita membangun mentalitas pemenang. Nah, untuk menjadi seorang yang memiliki mentalitas pemenang, kita bertanya-tanya siapakah dia, saudaraku? Orang yang mempunyai mentalitas pemenang. Yang pertama, orang yang punya mentalitas pemenang, yang pertama dia adalah orang yang ini dia, ya, mendengarkan. Ini penting, saudaraku. Mendengarkan penting. Mendengarkan apa, saudara? Mendengarkan perintah firman Tuhan. Lalu kemudian dan melakukan firman dengan setia. Nah, disinilah ciri yang pertama dari seorang yang membangun mentalitas pemenang itu pertama-tama dimulai dia mendengarkan dulu. Mendengarkan perintah firman Tuhan. Karena waktu dia mendengar firman Tuhan, imannya dia bertumbuh. Dan setelah itu dia melakukan firman Tuhan dengan setia. Alkitab berkata, hendaklah kamu bukan menjadi pendengar saja, tapi menjadi pelaku firman. Orang Kristen kalau banyak mendengar firman, itu baik. Tapi jauh lebih baik kalau dia melakukan apa yang didengar itu. Ya, dia berbahagia. Kita lihat ayatnya, Yohanes 9 ayat yang ke-7. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus, maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Nah, ini ceritanya kisah tentang seorang buta. Ya, kemarin kita sudah pelajari Yesus membuat metode, ya, yaitu mujizat kreatif. Dia meludah di tanah, kemudian ludah yang di tanah itu dicampur dengan tanah itu, kemudian dioleskan pada mata orang buta itu. Dan ayat ini Yesus suruh dia pergi ke kolam Siloam, saudaraku, ya, yang artinya yang diutus. Maka mujizat terjadi, Bapak Ibu sekalian. Saudara yang kasih Tuhan, mujizat terjadi karena orang percaya, ya. Dia percaya karena dia mendengar firman Tuhan dan dia melakukan firman itu, saudaraku. Dan disitulah seorang yang memiliki mentalitas pemenang, saudaraku. Dia bukan cuma mendengar, tapi dia melakukan firman dengan setia, ya. Kata setia dari kata emun. Bapak Ibu sekalian, itu orang yang percaya. Dia terus setia melakukannya. Sehingga pada akhirnya dia mendapatkan apa yang dia harapkan, saudaraku. Dan seringkali banyak orang, Bapak Ibu sekalian, di dalam dia menanti pertolongan Tuhan, dia tidak setia, Bapak Ibu sekalian. Sehingga ketika Tuhan mau tolong dia, Tuhan mau datang bawa berkat, atau Tuhan mau bawa mujizat, Tuhan cari di mana dia. Dia sudah nggak ada di tempatnya. Dia sudah meninggalkan tempat itu. Nah, maka dia tidak akan mendapatkan apa yang Tuhan akan berikan kepada dia. Tapi kalau orang tetap setia di tempatnya itu, dia lakukan dengan baik, saat dia mendengar firman Tuhan, maka karena Tuhan melihat dia membangun mentalitas pemenangnya, maka dia layak menerima pertolongan, dia layak terima mujizat, dia layak terima kemenangan. Yang percaya bilang amin. Kita lihat yang kedua, saudaraku. Langkah iman yang kedua, siapakah orang yang telah membangun mentalitas pemenang? Yang kedua, siapakah dia? Dia adalah orang yang menjaga apa, saudaraku? Dia menjaga mentalitas pemenang, saudaraku, sehingga dia tidak kena pengaruh orang fasik. Nah, orang fasik ini orang yang melakukan kejahatan, ya. Kejahatan karena apa? Cara pikirnya itu jahat, pikirannya jahat, kemudian perkataannya jahat, hatinya jahat, dan tindakan-tindakannya jahat. Orang fasik, kata fasik dalam bahasa Inggris disebut the wicked. The wicked itu orang yang melakukan kejahatan. Makanya Mazmur 1 ayat 1 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kumpulan pencemooh orang yang pekerjaannya hanya ngurumpi, ngerasani. Ini orang-orang yang tidak berkenan di hati Tuhan, ya. Mari kita lihat Yohanes 9 ayat 8. Tetapi mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Nah, ini ada suatu tantangan bagi orang buta yang matanya sudah melek, matanya sudah melihat, yang tadinya dia buta, mereka hanya lihat dia waktu yang kemarin atau waktu yang lalu, atau minggu yang lalu dia sedang duduk meminta-minta sebagai seorang pengemis di pinggir jalan, saudaraku, ya. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenal dia,
sebagai apa? Pengemis, ya. Bukan sebagai seorang pengusaha, pengemis. Bahkan berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Saudaraku, ini satu tantangan dalam kita iring Tuhan. Kadang-kadang ada kata-kata yang saudara tidak menyenangkan, kata-kata yang sepertinya membuat orang menjadi ciut. Tapi disinilah seorang yang buta itu, dia perlu menjaga mentalitas pemenangnya, ya, sehingga dia tidak kena pengaruh dari orang-orang yang mengusik dia, orang-orang yang mencemooh, orang-orang yang menghujat dia, orang-orang yang menghina dia, yang tahu latar belakang dia dari mana sesungguhnya dia ini berasal. Nah, inilah penting Bapak Ibu untuk menjadi seorang yang membangun mentalitas pemenang itu. Dia perlu menjaga, ya, menjaga mentalnya. Mental pemenang itu dia jaga. Tujuannya apa? Agar dia tidak kena pengaruh dari orang fasik. Ya, saudara kasih Tuhan. Nah, kita perlu waspada terhadap hal ini. Seringkali Tuhan ingin kita bertumbuh, kita ingin maju, kita ingin berkembang. Tapi terkadang kata-kata dari orang-orang yang dipakai oleh setan, iblis untuk melemahkan, untuk menyudutkan, atau untuk membuat seseorang itu tertekan. Hal ini sebetulnya tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita, ya. Seorang mentalitas pemenang itu dia perlu menyingkirkan hal-hal ini sehingga apa? Dia bisa maju bersama dengan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu ketika dia bisa melewati semua dengan baik, maka saya percaya kemenangan sudah tersedia di depan dia. Yang percaya katakan amin. Kemarin ada seorang yang telepon saya dan dia dalam pergumulan berat sekali, saudaraku. Dan setelah itu saya doakan dia. Dia berkata, wah percuma saja aku ikut Yesus. Daripada aku selalu diintimidasi, dihujat, direndahkan, mending aku menjadi seorang ateis saja. Daripada aku ikut Yesus, pilih agamaku seperti ini. Saya bilang tidak. Kamu harus bangkit, kamu harus kuat, kamu harus menang, saudaraku, ya. Dan puji Tuhan setelah didoakan, dia rasanya hatinya lega sekali, saudaraku. Nah, ini terkadang Bapak Ibu, setan akan pakai orang-orang di sekeliling kita, saudaraku. Bahkan orang-orang terdekat pun bisa menjadi seorang yang bukan menguatkan tapi melemahkan. Seperti istri Ayub, saudaraku. Ayub dalam penderitaannya, istrinya harus bisa mendukung dia, menyokong dia. Tapi kenyataannya istrinya bilang apa? Udahlah Pak, ngutuki Allahmu dan matilah. Saudaraku, dan Ayub berkata, jangan begitu. Masa kita mau terima yang baik aja, yang sementara yang tidak baik, mengalami pencobaan, masalah ini, beban, pergumulan ini, masa kita akan mau terima? Saudara kasih Tuhan. Namun Ayub bertekun, saudaraku, di dalam penderitaannya, kesengsaraannya. Tapi akibatnya Ayub akhirnya dipulihkan oleh Tuhan, ya. Saya percaya orang-orang yang membangun mentalitas pemenang itu, Bapak Ibu sekalian, dia akhirnya tampil sebagai seorang pemenang. Ini penting. Memang Ayub dalam perjalanannya kadang-kadang dia menjadi orang yang menjadi lemah, dia putus asa, tapi dia bangkit lagi, saudaraku. Karena kalau kita baca dalam kisah Ayub ini, ada sahabat-sahabatnya, ada yang datang menguatkan, ada yang melemahkan, saudaraku. Nah, ini penting sekali, Bapak Ibu. Kita menghadapi ada orang-orang yang, saudaraku, dia bisa melemahkan, tapi ada orang yang bisa mensupport. Orang-orang yang menopang, memberikan semangat, memberikan gairah. Nah, kita perlu, saudara, jeli di sini, saudaraku. Kalau kita tidak jeli, maka kita akan, saudaraku, terpengaruh dengan berbagai macam, saudaraku, kata-kata yang bisa melemahkan, saudaraku, ya, sehingga kita akhirnya tidak bisa maksimal dengan Tuhan. Karena itu pesan saya adalah, saudara, tutup telinga, saudara, dari mendengar suara-suara negatif, suara-suara yang sifatnya melemahkan. Buka telinga untuk mendengar firman Tuhan, kabar baik, saudaraku, ya. Terkadang firman Tuhan juga berupa teguran untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kita lakukan yang tanpa kita sadari. Supaya memperbaiki pelanggaran kesalahan-kesalahan kita di hadapan Tuhan sehingga apa? Kita berjalan semakin hari semakin baik, semakin meningkat, saudaraku, ya. Itulah dalam kita mengiring Tuhan, suka duka kita hadapi. Tapi jangan lupa untuk terus menjaga mentalitas pemenang, ya, saudaraku, supaya apa? Kita tidak kena pengaruh dari orang fasik ini. Kita lihat yang ketiga, yang terakhir ini, saudaraku. Bagaimana menjaga mentalitas pemenang, membangun mentalitas pemenang, dan siapakah orang yang membangun mentalitas pemenang? Yang ketiga, dia adalah orang yang menyadari bahwa hidupnya itu tidak ditentukan, ya, dari berbagai opini orang lain, artinya dari pendapat orang. Jangan engkau hidup
Karena ditentukan oleh pendapat si A begini, pendapat si begini. Tapi saudara, hidup bukan dari kata orang, tapi dari kata Tuhan. Ya, mari kita lihat Yohanes 9 ayat 9. Ini ada pula yang berkata bukan, tetapi orang itu sendiri berkata, benar, akulah itu. Amin. Perhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh orang buta ini yang sudah matanya melihat. Ada yang berkata benar, dialah ini. Ada pula yang berkata bukan, tetapi ia serupa dengan dia, artinya mirip. Ya, serupa itu mirip. Apa yang terjadi waktu orang buta yang sudah matanya melihat itu? Dia bilang apa? Orang itu sendiri berkata, benar, akulah itu. Saudara-saudara terkasih Tuhan, seorang yang membangun mentalitas pemenang, yang ketiga, dia perlu menyadari bahwa hidupnya dia itu tidak ditentukan dari berbagai opini atau berbagai pendapat, berbagai macam prediksi prasangka orang terhadap dirinya, saudaraku. Tapi saudara, saya Alkitab berkata bahwa hidup kita ini, saudaraku, dikuasai oleh lidah. Dan kita hidup ini bukan dari kata orang, tapi kita hidup dari apa kata Tuhan, ya. Matius 4 ayat 4 berkata, sebab manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Roti itu bicara tentang hasil pekerjaan, hasil upaya, hasil usaha keras manusia. Dia bekerja sehingga dia bisa mendapatkan hasil. Bukan karena hasil itu saja engkau bisa hidup, tapi dari perkataan firman Tuhan. Dari firman yang kau dengar, firman yang engkau imani, firman yang kau ucapkan itu, maka itu membuat engkau bisa hidup, saudaraku. Amin. Bapak Ibu sekalian, karena itu saudaraku, saya katakan sekali lagi bahwa engkau hidup bukan ditentukan oleh apa kata dokter, ya. Saudara, pada waktu dokter vonis kepada saya bahwa saya tidak bisa hidup lagi karena kondisi saya pada waktu itu sudah dalam keadaan gawat, sudah kritis sekali. Tapi hari itu saya bersyukur punya seorang ibu yang beriman, ya. Oma almarhum itu, dia bilang itu kan baru kata dokter. Belum kata dokter saya, Yesus Tuhan, dokter di atas segala dokter. Dan ketika dia memperkatakan iman, itulah Tuhan memperhitungkan iman seorang ibu yang percaya. Sama seperti kalau kita baca di dalam Injil Matius, ya. Matius pasal 5, di sana ada seorang ibu perempuan Fenisiro yang percaya ketika dia ikut Yesus mengalami berbagai macam tantangan, hambatan, rintangan, tapi dia tidak mundur, saudaraku. Dia berkata, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dan Yesus berkata, hai ibu, besar imanmu, dan jadilah seperti yang kau kehendaki. Seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, ketika almarhum Oma berkata demikian kepada dokter, bahwa dia bilang Yesus yang akan menyembuhkan anak saya. Dan ternyata setelah didoakan, saya mengalami kesembuhan. Sekali lagi saya katakan, saudaraku, hidup saudara dan saya ini bukan ditentukan dari apa kata dokter. Ya, dokter juga manusia, dokter juga bisa salah, dokter bisa sakit, dokter juga bisa mati. Tapi Tuhan kita Yesus Kristus, dia tidak mati, yang mati itu adalah manusianya. Karena dia Tuhan, dia bangkit dari kematian. Nah, saya berdoa supaya pagi ini engkau bangkit dari setiap hal yang membuat engkau terkungkung, engkau tertekan, engkau menderita, engkau tersiksa. Bangkit dari semuanya itu, ya, menjadi seorang pemenang. Jadi inilah kita sudah belajar bagaimana membangun mentalitas pemenang. Lalu kita lihat apa hasilnya, saudaraku, ya. Hasil yang pertama, saudaraku, yaitu bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia akhirnya apa, saudara? Dia akhirnya menerima mujizat Tuhan. Kita lihat ayat 9, ya. Ayat 7. Yohanes 9 ayat yang ke-7. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Amin. Ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya yang sudah melek, mata yang sudah melihat. Ini siapa yang melakukan, saudaraku? Bukan dokter, bukan tabib, tapi Yesus Tuhan, Sang Penyembuh itu, saudaraku.
Jadi makanya Bapak Ibu sekalian, membangun mentalitas pemenang itu, pada akhirnya engkau menerima mujizat. Berapa banyak saudara percaya bahwa hari ini engkau akan terima mujizat? Lambaikan tangan. Yes, kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Bangun terus mentalitas pemenang supaya mujizat itu engkau layak mendapatkannya. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Bagi orang yang membangun mentalitas pemenang, saudara lihat ini ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman, hidupnya dia tidak dipengaruhi apa kata orang, saudaraku ya. Orang mau bilang saudara itu bodoh, saudara tidak berkualitas, saudara tidak punya masa depan, saudara tidak bisa berhasil. Jangan takut. Hidup saudara bukan ditentukan oleh kata orang, tapi dari apa kata firman. Mari kita lihat Yohanes 9 ayat 8. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Pengemis, Suasana kasih Tuhan, tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai apa? Pengemis. Berkata, bukankah dia ini pengemis? Mengemis, yang selalu mengemis. Suasana kasih Tuhan, orang bisa melihat hal yang jasmani, yang lahiriah, yang nampak di luar. Tapi Tuhan melihat hati, saudaraku. Jadi hari ini saya percaya bagi orang-orang yang membangun mentalitas pemenangnya, hidupnya dia itu tidak dipengaruhi lagi oleh apa kata orang ya. Jadi orang mau bilang saudara seperti apapun, jangan pernah terpengaruh. Engkau dengar apa kata Tuhan ya, saudaraku. Orang boleh bilang yang jelek-jelek kepada dirimu saudara sendiri, tapi saudara ingat perkataan firman Tuhan berkata engkau berharga di mata Tuhan. Amin. Ini adalah ciri daripada seorang mentalitas pemenang ya, yang dia telah membangunnya dalam kehidupan dia. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita lihat yang ketiga ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia pasti berani menyatakan kebenaran. Jadi dia tidak takut lagi, dia menyatakan kebenaran yang sesungguhnya. Yohanes 9 ayat 9. ada yang berkata, benar, dialah ini, ada pula yang bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Ya, saya ulangi sekali lagi. Ada yang berkata benar, dialah ini. Ada pula yang berkata bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Artinya mirip ya. Orang itu, orang buta yang matanya sudah melihat itu, orang itu sendiri berkata, benar, akulah dia. Jadi dengan kata lain, orang buta ini mau bilang, udahlah kalian gak usah pusing-pusing, kalian gak usah berdebat. Aku ini loh yang kalian kenal, aku dulu pengemis, yang sukanya mengemis, aku sekarang sudah bisa melihat. Ya, jadi aku ini orangnya. Yang kalian tanya-tanya apakah benar ini dia, saya orangnya. Ya, saya kasih Tuhan. Jadi bagi orang yang membangun mentalitas pemenang, saya kasih Tuhan, dia pasti berani menyatakan kebenaran. Amin. Dia tidak malu bersaksi, saudaraku. Itulah orang-orang yang membangun mentalitas pemenang. Ya, saudara sama Tuhan, kalau orang yang tidak membangun mentalitas pemenang, dia malu bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Tapi kita semua pada pagi hari ini, semua kita akan tentu menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita semua. Ya, biarlah Tuhan memberkati kita sekalian pada pagi hari ini. Dan mari kita akan satu dalam doa dan kepada sahabat kita, akan berdoa buat firman Tuhan ini. Ibu Yonatan Ponidi, Ibu Magdalena dari Kediri akan berdoa buat firman Tuhan ini. Ya, terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang telah mengingatkan kami Tuhan bahwa kami harus memiliki hati yang kuat, mentalitas yang kuat Tuhan, sehingga kami tidak gampang terombang-ambing oleh perkataan-perkataan yang membuat hati kami menyimpang akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih firman-Mu ini Tuhan akan selalu menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang memiliki mentalitas yang kuat dalam pengiringan kami akan Engkau Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Firman-Mu ini Tuhan menjadikan kami semakin hari semakin mengenal akan Engkau Tuhan. Perbarui hati kami Tuhan dari hari ke hari, sehingga iman kami semakin bertumbuh, semakin kuat akan pengiringan kami akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hambanya Pak John yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Beri kesehatan Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan. Ya Yesus. Berkati pelayanan beliau Tuhan, semakin hari semakin heran Tuhan. Ya, Menuntun kami Tuhan menjadi pribadi yang kuat. Dan Amin. lebih lagi Tuhan, Yes. mengenal akan Engkau dengan kesungguhan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga beliau, Ya. berkati keluarga besarnya Tuhan, sehingga semakin hari semakin heran ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima Tuhan firman-Mu ini Tuhan, dengan hati yang penuh pengucapan syukur, kami telah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih untuk doa peneguhan firman yang sudah dinaikkan oleh Ibu Magdalena ya, Ibu Yonatan Ponidi dari Kediri. Tuhan berkati. Doa yang sangat indah ya, Bu Yonatan dan Pak Yonatan. Tuhan berkati ya. Kembali kepada host kita pagi ini. Baik, Bapak Pendeta. Tadi saya minta maaf karena saya masuk terlambat karena HP saya baterainya tidak stabil sehingga saya terlambat untuk masuk. Puji nama Tuhan untuk pelayanan pendeta lewat penyembahan yang kita sudah naikkan pada Tuhan dan firman Tuhan yang begitu indah di pagi hari ini mengajar kita untuk bagaimana cara membangun mentalitas pemenang, yaitu kita harus menentang dan kita patahkan siasat iblis, kita rubuhkan, kita tawan dengan pikiran daripada Tuhan lewat firman Tuhan yang kita dengar dan taklukkan. Dan biarlah kita mampu untuk melakukan dengan kita kuat dalam mendengarkan lewat firman Tuhan yang kita dengar dan perintahkan firman Tuhan untuk melakukan, menjaga mentalitas pemenang, dia tidak akan pengaruh kepada orang lain, orang fasik, dan menyadari hidupnya itu tidak ditentukan dari berbagai pikiran, opini atau pikiran atau pendapat orang lain. Biarlah kita terus berpegang pada firman Tuhan, kita dituntun dan kita dimampukan untuk kita menjadi orang-orang yang terus dibangun dalam mentalitas kita untuk menjadi pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Firman Tuhan yang sudah kita dengar di pagi hari ini, dan Tuhan terus pakai hambanya Bapak Pendeta John Sarbunan MA untuk dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Amin. Merenungkan firman Tuhan, menerima pewahyuan dari Tuhan untuk firman yang terus disampaikan buat kita semua baik pagi maupun malam. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta dalam pelayanan, memberkati keluarga besar. Dan terima kasih buat Bapak Yonatan dan Ibu Magdalena, luar biasa, sukacita, dapat berkat, bisa berbicara dengan Tuhan. Amin. Secara khusus, Bapak dan Ibu di pagi hari ini untuk doa firman Tuhan dan peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Yonatan dan Ibu Magdalena dalam kehidupan hari lepas hari. Baik, kita akan masuk di dalam doa prophetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Waktu disilakan Ibu Joyce. Ya, terima kasih.
Ibu Weli. Shalom, kekasih dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan doa profetik pada pagi hari ini. Kita amini dengan air isi. Doa profetik bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. Air isi. Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. Air isi. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. Air isi. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. Air isi. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. Air isi. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. Air isi. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. Air isi. Setiap lutut berteluk dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. Air isi. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlifting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. Air isi. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. Air isi. Gereja CLCC adalah pembawaan rawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. Air isi. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan. Air isi. Saya kembalikan ke Ibu Weli Hukubun. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus untuk doa profetik yang sudah dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Tuhan berkati Bu Joyce. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Pak John. Amin. Mic dibuka, Bu Weli. Sorry. Terima kasih kami sampaikan buat Ibu Joyce Piturai dari Sidoarjo yang telah menaikkan doa profetik di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam pengumuman. Untuk itu pada Ibu Rosalin Tikualu dari Jerman, dipersilakan Ibu Rosalin. Ya, terima kasih Ibu Weli kesempatan yang diberikan pada saya. Pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekte perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain
yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadat raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat disertai perjamuan kudus. Ibadat doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam, pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Mari bergabung dalam ibadat Zoom pagi, lebih menyegarkan di ibadat gereja CLCC dimulai pukul 4 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru di sepanjang hari ini. Acara ibadat ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Info penting, spesial Happy Birthday bulan Juni tahun 2023, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. 29 Juni, Saudara Yohanes Antoni Wijaya, putranya Pastor John Sarbunan, MA dan Ibu Sinta Nini Sulistiawati dari Kediri. 30 Juni, Ibu Sindiang dari Surabaya, dan 30 Juni, Ibu Norma Dwi Widayanti, istri Bapak Tirto Hadi Mulyono, Surabaya. Silahkan menyusul, siapa lagi yang menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 081314182202. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Saya kembali Praise the kepada Lord. Ibu Willy. Ya. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Rosalin dari Hamburg, Jerman. Memberkati Ibu Rosalin dan Pak Bruri. Amin. Terima kasih Pak John. Ya, sama-sama Bu. Baik, demikian pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Rosalin Tikualu dari Jerman. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan Amin. mengakhiri pertemuan ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu, sebelum kita menerima doa berkat, saya berikan waktu kepada Bapak Yanto selaku koordinator ibadah pagi yang luar biasa dipakai Tuhan untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan. Nanti dalam waktu ke depan saya mengikuti seperti tadi malam belum terima doa berkat, terputuslah karena baterai saya habis. Ini tinggal 22% ya. Jalani saja sampai di mana ya. Ya, untuk itu waktu saya serahkan kepada Bapak Yanto untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan. Waktu disilakan Bapak Yanto. Ya, terima kasih waktunya. Yang pertama kita mengucap syukur di mana ibadah ini bisa berjalan dengan lancar. Dan terima kasih sekali kepada Ibu Weli atas yang menjadi pemimpin ibadah pada hari ini sebagai host. Terima kasih banyak. Lalu Putirai dari Sidoarjo juga terima kasih, termasuk Ibu Rosalim yang setia juga, terima kasih, Tuhan memberkati, dan terima kasih kepada Bapak Yonatan Ponidi dan Bu Magdalena. Terima kasih, Tuhan memberkati, dan tak lupa juga terima kasih kepada semua yang ada pada hari ini, terima kasih.
Dan kepada hambanya yang setia juga terima kasih atas dikuatkan iman kita, disegarkan oleh firman Tuhan, di mana tadi yang saya tertarik yaitu Siloam, yaitu diutus ya. Itu bahasa Jawa yang halus, diutus itu disuruh. Lalu ada lagi kata melek, nah, melek itu bahasa Jawa. Bahasa Jawa ngoko istilahnya, ya melek. Semua tahu melek ada bahasa Jawanya. Terima kasih sekali lagi Pak Pendeta atas pelayanannya. Tuhan memberkati, dan saya kembalikan lagi kepada Ibu kita Weli Hukubun. Ya, baik. Terima kasih kami sampaikan buat Bapak Yanto, selaku koordinator ibadah pagi yang telah menyampaikan ucapan terima kasih buat kita semua di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ada bagi kita yang punya pergumulan, dapat dikirim kepada Bapak Pendeta untuk didoakan di pagi hari ini. Dan selanjutnya saya berikan waktu kepada Bapak Pendeta untuk doa berkat. Dengan hormat disilakan Bapak Pendeta. Tuhan Ya, Yesus memberkati. baiklah Bapak Ibu sekalian, marilah kita akhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Di tanganmu ada kuasa Tuhan, di hati, pikiran, dan hidupmu, bahkan di dalam mulutmu ada kuasa Tuhan. Karena itu pakai kuasa Tuhan untuk terus membangun mentalitas pemenangmu. Sehingga engkau melihat kemenangan demi kemenangan akan Tuhan berikan kepadamu, menghadapi setiap persoalan, pergumulan, berbagai macam pencobaan, ujian-ujian iman. Tuhan ingin engkau bangkit dan menjadi seorang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Jangan takut, jangan susah hatimu. Tuhanlah menjadi pengharapanmu yang tidak akan pernah mengecewakanmu. Tuhan mengerti segala yang kau perlukan, yang kau butuhkan. Dalam nama Yesus pagi ini, hamba-Mu berdoa untuk semua yang sudah hadir. Tuhan berkati ya Tuhan, Pak Yanto yang telah mengkoordinir ibadah pagi ini. Tuhan memberkati Ibu Weli Hukubun yang telah memimpin ibadah ini sebagai host. Tuhan berkati juga ya Tuhan Yesus, Ibu Joyce Putirai yang telah menaikkan doa profetik. Tuhan juga memberkati Ibu Rosalin yang telah menyampaikan pengumuman. Semua yang hadir pada pagi ini, Pak Yonatan bersama Ibu Magdalena, juga untuk hamba-Mu dan keluarga semua yang hadir pada pagi ini. Aku percaya engkau yang datang dengan iman, engkau pulang bawa mujizat, engkau pulang bawa kemenangan, engkau pulang bawa pertolongan, engkau pulang bawa kesembuhan. Di dalam nama Yesus, aku berdoa pada pagi hari ini, berkat Bapa, Anak, Roh Kudus tercurah dan dicurahkan atas kehidupanmu. Dalam nama Yesus, engkau akan berjalan bersama dengan Tuhan, makin hari makin kuat, tidak akan lemah. Engkau akan berjalan bersama dengan Tuhan, engkau akan lihat kemenangan demi kemenangan akan terjadi bagimu. Engkau akan berjalan bersama dengan Tuhan, engkau lihat badai hidupmu akan berlalu satu persatu. Engkau akan berjalan bersama dengan Tuhan, engkau akan lihat semua persoalanmu terselesaikan satu demi satu. Engkau akan melihat semua anak mantu cucumu diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan, kami berdoa juga untuk permohonan Ibu Weli Hukubun untuk cucunya, anak Aldo ya Tuhan, yang sudah mengikuti tes fisiko. Yang kedua, terima kasih, kami doakan di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk selanjutnya Tuhan pun juga yang akan bertindak, memberi pertolongan baginya, terkhusus untuk hari Rabu besok ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Wahyu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, untuk Aldo juga untuk pemberkasannya, percaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Semua berkas-berkasnya semua akan Tuhan kumpulkan dan dikirim ke kantor pusat di Jakarta, sehingga Aldo pada akhirnya mendapatkan Tuhan kelulusan dengan baik, diterima menjadi anggota Polri. Kami doakan untuk ya Tuhan Pak Wahyu Hukubun bersama Ibu Sinta, yang juga ya Tuhan Yesus, kami minta supaya Tuhan campur tangan dalam nama Yesus, sehingga semua proyek-proyek mereka bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan untuk semua pembayaran bisa berjalan juga dengan baik, dimudahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga besar Bu Weli Hukubun di Kota Jayapura, Papua, dan juga untuk anak Arsenio, engkau bicara dengan lancar dalam nama Yesus. Untuk Ibu Sandra juga engkau bicara dengan lancar. Untuk juga ya Tuhan Yesus, anak dari Pak Lubis,
Tuhan, anak Karen Engkau bicara dengan lancar. Untuk cucu Ibu Nini Herawati juga anak Dev, Engkau bicara dengan lancar dalam nama Yesus. Kami berkata malam ini waktu Jerman dan pagi ini waktu Indonesia, semua yang hadir sudah terima pertolongan, sudah terima kemenangan. Diberkatilah keuanganmu, diberkatilah ekonomimu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah studi mereka, diberkatilah pekerjaan mereka. Semua hidup rukun, saling mengasihi. Semua hidup dalam cinta akan Tuhan, dalam takut akan Tuhan, ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Mari saudara angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tidak ada lagi kebocoran, tidak ada lagi kegagalan, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi hal yang membuat engkau tertekan. Semuanya sudah selesai. Hari ini engkau lihat tahun Yobel terjadi. Hari ini engkau lihat Siloam dinyatakan kepadamu. Engkau diutus untuk memberitakan kabar baik di dalam nama Yesus. Dan banyak orang akan percaya pada Yesus dari apa yang kau sampaikan itu. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, Semangat, terima ya. kasih Bapak Pendeta. Selamat pagi Pak John. Doanya. Terima kasih Tuhan doa-doanya. berkati, Bu Tuhan Rosalin, berkati. Bro. Ya. Joyce, Bu Weli, Selamat Pak Yonatan, Pak Pak Yanto, Tuhan berkati ya Bu Weli. Magda. Tuhan berkati Bapak semuanya. Joyce, Bapak Punidi, Bu Magda, Pak Yonatan, Magdalena. Bapak Yanto, Terima Jenny, kasih. Yohan, Ibu Ya, Cinta. terima kasih Bu Beli. Salam buat Ibu Pak Wahyu ya Cinta. Bu Beli. Bu Beli, Iya, tempat Bapak dicas Pendeta. lagi Bu Beli. Pak Yonatan Ya, dan Pak istri. Yanto, dah. Tuhan Yesus memberkati. Terima Joy, kasih. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati. Pada pagi hari Mari, ini semua diberkati melalui Ya. firman. Selamat beristirahat Bu Rosalin. Ya, terima Selamat kasih Pak Pak Brody dan John. keluarga Selamat besar berbagi ya di kita. Jerman. God Amin. bless God bless you all. Bye-bye. Ya, bye. you.